Prosedur kompleks adalah serangkaian langkah atau tindakan yang melibatkan banyak tahapan, keputusan, dan seringkali memerlukan keterampilan khusus atau pengetahuan tertentu untuk menyelesaikannya. Contoh dari prosedur kompleks bisa melibatkan berbagai aspek, seperti pembuatan laporan keuangan, perencanaan proyek besar, atau proses manufaktur yang melibatkan beberapa mesin dan pekerja. Kaidah berbahasa atau aturan norma yang mengatur penggunaan bahasa baik secara tertulis maupun lisan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku dalam suatu bahasa. Kaidah bahasa itu juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu ada tata bahasa atau gramatikal, yang dimana dia itu mengenai aturan susunan kata dan frasa dalam kalimat, termasuk subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain-lain. Terus kosakata atau leksikal. Leksikal itu adalah penggunaan kata-kata yang sesuai dengan konteks, yang dimana pemilihan kata itu harus tepat, baik, dan maknanya itu bernuansa. Terus ada ejaan, yang dimana penggunaan huruf seperti tanda baca, huruf besar dan kecil, dan penggunaan kata yang baku. Yaitu selanjutnya ada diksi, itu juga sama, pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan maksud tertentu. Jadi bedanya ejaan itu kan dia ada penulisan kata yang sesuai, tapi kan ada aturan bakunya. Tapi kalau diksi itu pemilihan kata juga yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan maksud tertentu. Selanjutnya ada kohesi dan koherensi, yang dimana koherensi ini perpaduan antar kalimat atau paragraf melalui penggunaan kata sambung seperti konjungsi, sedangkan koherensi itu keteraturan dan hubungan logis antara ide-ide atau gagasan. Selanjutnya nomor 6 ada kalimat efektif. Ini kalimatnya yang singkat, jelas, dan tidak ambigu ya, yang artinya secara singkatnya itu ya kalimatnya jelas dan maksudnya paham. Dalam artian itu kayak maksudnya tuh paham, dimengerti. Selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Ini adalah kata-kata untuk memperindah atau memperkuat makna seperti metafora, hiperbola, dan ironi. Pramaktik itu adalah aturan tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial, yang dimana cara berbicara yang sopan, menyesuaikan bahasa dengan audiens, serta bahasa yang non-verbal. Berikut adalah contoh teks dari teks prosedur kompleks, yaitu cara memasang dan mengonfigurasi jaringan Wi-Fi di rumah. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu router Wi-Fi, kabel LAN, modem internet, komputer atau perangkat mobile, dan buku panduan router. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, pasang router. Hubungkan kabel daya router ke sumber listrik. Sambungkan kabel LAN dari modem internet ke port 1 pada router. Yang kedua, akses pengaturan router. Buka perangkat komputer atau mobile yang terhubung ke jaringan router melalui kabel LAN atau Wi-Fi. Lalu, buka browser dan masukkan alamat IP router di bilah alamat. Yang ketiga, login ke panel kontrol router. Masukkan nama pengguna dan kata sandi. Biasanya tertera di belakang router atau di buku panduan. Yang keempat, konfigurasi jaringan Wi-Fi. Cari menu pengaturan wireless atau Wi-Fi, buka nama jaringan atau SSID, dan atur kata sandi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Pilih mode enkripsi keamanan, biasanya menggunakan WPA2 atau yang lebih baru. Yang kelima, sesuaikan pengaturan LAN. Tentukan pengaturan IP lokal jika diperlukan, misalnya untuk keperluan jaringan internal. Atur DHCP jika ingin perangkat secara otomatis mendapatkan alamat IP dari router. Yang keenam, uji konektivitas. Simpan pengaturan router, lalu reboot router jika diperlukan. Coba hubungan perangkat ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan kata sandi yang telah diatur. Terakhir, cek apakah koneksi internet berfungsi dengan baik di perangkat yang terhubung. Contoh teks 7. Pengaturan tambahan atau opsional. Buat jaringan tamu jika ingin menyediakan akses terpisah bagi tamu.
Atur kontrol orang tua atau pembatasan akses jika dibutuhkan. Dengan catatan, jika ada kendala koneksi, periksa kembali pengaturan router atau hubungi penyedia layanan internet.